ke materi berikutnya ya, sebetulnya ini, tambahan kita sudah kupas sebetulnya perpresnya ya. Jadi ini nanti kisi-kisi dari, ujiannya ya tentu, materi pengadaan yang sudah saya sampaikan, kemudian perpresnya jangan lupa dibaca lagi ya, terutama yang terkait dengan, apa namanya, proses pengadaan tentunya ya, kalau yang swakelola ya tidak usah dibaca ya, terkait dengan pengadaan, kemudian jasa konstruksi dan jasa konsultansi ya. Kemarin juga sudah belajar, kita sudah kupas ya dari mulai pasal per pasal ya perpresnya, dari mulai apa tuh, dari mulai, apa namanya, pengertian, kemudian sampai sampai ke jenis-jenis kontrak juga sudah kita bahas ya, dari mulai ada jenis kontrak dalam perpres itu kan ada jenis kontrak lamsam, kemudian, unit price, gabungan ya, biasanya kalau unit price dipakai untuk, pekerjaan apa gitu ya. Nah, saya tanya, masih ingat kalau untuk pekerjaan konstruksi gitu ya, kalau jenis, kontrak unit price itu biasanya digunakan untuk pekerjaan apa kira-kira? Halo? Halo? Ini suara saya terdengar atau tidak? Halo? Terdengar, Ada Ibu. ya? Mhm. Kalau unit price untuk pekerjaan konstruksi itu biasanya dikerjakan untuk, masih ingat kan apa bedanya unit price dengan, apa, harga satuan? Perbedaannya masih ingat? Apa bedanya? Ah, lupa semua ini. Kita udah bahas di minggu berapa tuh? Kita bedah perpresnya, masih ingat? Kita bedah perpresnya, kemudian di situ ada jenis-jenis kontrak, ya, jenis kontrak, ada jenis kontrak konstruksi, ada jenis kontrak konsultansi. Perpresnya, coba dilihat lagi perpresnya, masih ingat? Apa sih bedanya? Lupa semua ini. Ya, jenis kontrak coba dibuka lagi perpresnya, di situ ada, jenis kontrak, lump sum dengan unit price dan gabungan ya kalau untuk konstruksi. Kemudian, kalau untuk konsultan itu diantaranya ya, sebetulnya ada 4, tapi diantaranya itu adalah, lump sum, unit price, dan apa tuh namanya, gabungan. Ada lagi kontrak payung, kan gitu ya. Nah, kalau kontrak unit price dengan lump sum, biasanya lump sum itu digunakan untuk volumenya yang sudah dapat pastikan gitu ya, tidak seperti unit price gitu ya. Kalau unit price itu digunakan untuk kontrak-kontrak yang, volumenya belum bisa dipastikan. Sehingga biasanya kalau pekerjaan dengan kontrak unit price, itu biasanya nanti dia, kontraktor itu, akan betul-betul, apa namanya, menanggung, apa, maaf, yang lump sum kontraktor itu akan benar-benar menanggung risiko gitu. Makanya biasanya kalau di, proyek gitu ya, kalau untuk pekerjaan struktur bawah itu kita biasanya menggunakan jenis kontrak untuk, apa namanya, unit price kalau untuk struktur bawah. Kenapa? Karena kan contoh misalnya tiang panjang, kedalamannya 6 meter, tapi ternyata pada saat pelaksanaan menjadi 8 meter, nah itu nanti, apa namanya, kalau jenis kontraknya unit price itu volume tadi bisa ditambahkan, artinya diberikan kompensasi si kontraktor. Namun jika lump sum ya tidak, gitu. Kalau lump sum biasanya digunakan untuk pekerjaan, struktur atas, gitu ya. Kalau konsultan untuk konsultan
perencana, itu biasanya menggunakan kontrak apa? Pernah saya singgung juga ini di pas saat kita membahas Perpres. Kalau konsultan perencana kita biasanya menggunakan lamsam. Kenapa? Karena hasilnya berupa luaran ya, luaran apa? DD, Detail Engineering Design. Tapi kalau konsultan MK atau konsultan pengawas, nah biasanya kita menggunakan jenis kontrak, waktu penugasan ya, kalau sesuai dengan Perpres. Ya jadi itu Perpresnya Anda buka lagi ya, apa namanya, cek lagi ya, kemudian di situ juga ada jenis kontrak, masa pembebanan ya, ada tahun jamak, tahun tunggal ya. Nah itu coba dipelajari lagi ya. Ini kan, jadi kisi-kisi UTS itu dari mulai Perpres saja sebetulnya ya, lebih banyak di Perpres dan materi yang sudah disampaikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi tentang, apa namanya, jaminan ya, asuransi dan, jaminan. Nah, ini ya, asuransi dan jaminan. Jaminan dan asuransi izin ya. mau merecord. Ya. Tidak ya. Recording in progress. Oke, kita masuk ke jaminan dan asuransi ya. Jaminan ini adalah, eee, semacam agunan gitu ya. Jadi aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman ya, jika tidak dapat meminjamkan jika pemilik tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut ya. Nah, di dalam proyek konstruksi ini jaminan diperlukan ya sebagai apa, sebagai, memberikan keyakinan ya, memberikan keyakinan kepada siapa, tentunya kepada pemilik ya, kepada pemilik terhadap apa, terhadap jaminan-jaminan apa saja yang ada di dalam sebuah, proyek konstruksi ya. Nah, ini pengertian jaminannya. Nah, jika peminjam gagal membayar, nah pihak pemberi pinjaman dapat memberikan agunan tersebut ya dalam memeringkatkan kredit. Kemudian jaminan tersebut sering menjadi faktor untuk meningkatkan nilai aset perusahaan atau perseorangan ya. Nah, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan adalah janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi, ya. Nah, definisi jaminan berdasarkan Perpres dan Permen PU, ya. Jaminan Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank ya, jadi jaminan itu adalah surat sebetulnya ya, surat dokumen ya, yang dikeluarkan oleh bank, ya, bank umum atau perusahaan asuransi gitu ya. Perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha tentunya di bidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk mendorong ya ekspor Indonesia di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau konsorsium, perusahaan asuransi umum atau konsorsium lembaga penjamin, atau konsorsium perusahaan penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, fungsi jaminan ini adalah mengendalikan dan memitigasi atau mengurangi gitu ya resiko atas kemungkinan kegagalannya, terhambatnya proses pelaksanaan pekerjaan ya. Tentu ini pelaksanaan barang jasa, maksudnya di sini adalah untuk jasa konstruksi ya, kita lebih kepada jasa konstruksi. Nah, sifat jaminan ini tidak bersyarat ya, mudah dicairkan, harus dicairkan paling lambat 14 hari kerja ya. Ini sifat jaminan. Tidak bersyarat itu apa maksudnya? Ya, Anda nanti bisa baca sendiri. Ini sebetulnya mengutip dari Perpres
Ya ini copy paste sebetulnya ya, nanti Anda bisa baca saja ini ya. Tidak bersyarat itu maksudnya apa, kemudian mudah dicairkan itu maksudnya apa ya, dan harus dicairkan juga maksudnya apa. Ini adalah, apa namanya, eee, syarat ya, apa namanya, jaminan. Nah, proses penerbitan jaminan ini prosesnya itu tentu dilakukan oleh bank tadi ya atau asuransi ya. Kepada siapa? Tentu kepada pemberi atau yang ingin menerbitkan jaminan. Nah, siapa yang menerbitkan jaminan di sini? Yang menerbitkan jaminan tentu adalah lembaga penjamin atau bank. Kemudian yang memerlukan jaminan ini tentu adalah si kontraktor ya. Kontraktor yang memerlukan jaminan ini. Ya, untuk apa? Kontraktor ini akan memberikan jaminan tadi kepada owner ya, kepada owner ya. Ini prosesnya. Nah, kita masuk dulu ke sini adalah jenis-jenis jaminan. Nah, jenis-jenis jaminan di dalam, pelaksanaan, pengadaan sampai kontrak atau sampai pelaksanaan konstruksi itu ada 5. Yang pertama adalah jaminan uang muka. Ya, nah, jaminan uang muka ini tentu dilakukan untuk skema pembayaran yang ada, uang mukanya ya. Jadi kan di dalam, apa namanya, di dalam Perpres Anda tahu bahwa, jenis-jenis, skema pembayaran itu ada dibagi beberapa jenis. Di antaranya adalah, jenis pembayaran dengan uang muka. Nah, jika jenis pembayarannya dengan uang muka, maka di situ terdapat yang namanya jaminan. Nah, mudahnya begini, jaminan ini tuh gini, kontraktor gitu ya, calon kontraktor gitu. Nah, kenapa saya bilang calon kontraktor, karena ini ada juga jaminan penawaran nanti ya. Kalau jaminan penawaran itu semua diberikan oleh si, calon-calon kontraktor yang akan mendaftarkan, atau akan mengikuti pengadaan, gitu ya. Nah, si kontraktor atau calon kontraktor tadi, perusahaan tadi itu biasanya harus memberikan uangnya gitu ya, kepada bank tadi atau asuransi atau lembaga, keuangan asuransi gitu ya. Nah, nanti memberikan sejumlah uang. Nanti oleh, apa namanya, oleh bank tadi atau lembaga asuransi tadi akan mengeluarkan surat jaminan gitu. Nah, surat jaminan itu keperluannya untuk apa? Untuk dimasukkan di dalam dokumen penawaran, jika itu jaminan penawaran, ya. Dimasukkan di dalam, apa namanya, pembayaran uang muka ya ini dilakukan oleh tentu ini untuk kontraktor pemenang ya. Tapi kalau tadi jaminan penawaran ini dilakukan oleh, semua, kontraktor yang ikut proses tender tersebut, gitu ya. Nah, kita masuk dulu. Tadi ini ada jenis-jenis jaminan ya yang digunakan dalam kegiatan pengadaan dan, apa namanya, konstruksi ini ada jaminan uang muka, jaminan penawaran, jaminan sangga banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan. Nah, jaminan uang muka merupakan uang yang diberikan kepada penyedia untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, ya kan uang muka itu ya merupakan uang yang diberikan kepada penyedia ya. Jadi ya ini sudah berkontrak tentunya ya, sudah berkontrak untuk, melaksanakan persiapan pelaksanaan pekerjaan ya. Nah, ini, tentu, jaminan uang muka ini adanya jika sistem pembayarannya dengan uang muka. Jika sistem pembayaran antara owner dengan, kontraktor pemenang itu menggunakan sistem termin, ya maka tidak ada ya jaminan uang muka ya. Jadi jaminan uang muka ini muncul jika sistem pembayaran yang terjadi antara kontraktor dengan owner ini menggunakan sistem pembayaran dengan uang muka, ya. Nah, ini ya, ini kan, kalau uang muka sendiri ya, Anda lihat juga di Perpres itu paling tinggi 30% diberikan dari nilai kontrak itu untuk usaha kecil. Paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk, usaha non kecil dan penyedia jasa konsultansi. Kemudian paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak, artinya multi-years ya, lebih dari 1 tahun proyeknya ya.
Nah, itu adalah jaminan, itu adalah uang muka. Nah, jaminan uang muka sendiri ini besarnya ini, tidak ada ketetapannya kalau di dalam Perpres ya. Jadi ini biasanya kalau uang mukanya ada ketetapannya di dalam Perpres ya. Jadi uang muka itu boleh diberikan kepada kontraktor atau konsultan yang menang tender itu ada batasannya seperti ini gitu ya. Jadi kalau, paling tinggi misalnya kontraknya 10 miliar. Nah, uang muka ini maksimal boleh diberikan itu adalah, 3 miliar. Jika apa, jika si kontraktornya tadi masuk dalam kualifikasi usaha kecil, begitu. Kalau misalnya dia usahanya non kecil ya, dan penyedia jasa konsultansi, nah oleh PPK dia boleh diberikan maksimal 2 miliar dari nilai kontrak, ya uang mukanya. Kemudian kalau kontraknya tahun jamak, misalnya 10 miliar ini dilakukan 2 tahun, maka paling besar itu diberikan 15%, artinya 1,5 miliar dari nilai kontrak, ya uang mukanya tadi. Recording stopped. Nah, jaminan uang mukanya Recording in ini progress. nah, jaminan uang mukanya ini dia diberikan ya, jaminan uang mukanya ini diberikan, pada saat, apa namanya, si kontraktor tadi ya terpilih gitu ya, terpilih ya, menang artinya ditunjuk sebagai pemenang, kemudian dilakukan proses skema pembayarannya tadi dengan uang muka, dan harus disertai dengan jaminan uang muka. Nah, jaminan uang muka besarnya itu tentu tidak kalau di dalam Perpres tidak ada ketentuannya. Jadi itu berdasarkan kesepakatan antara siapa, antara, PPK dengan, kontraktor atau konsultan yang pemenang ya, pemenang. Itu untuk jaminan uang muka. Berikutnya lagi adalah jaminan penawaran. Ya. Nah, jaminan pemenawaran ini diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas 10 miliar. Jadi kalau ada nilai pekerjaan konstruksi yang di atas nilai, apa namanya, HPS-nya itu di atas 10 miliar, maka dia diwajibkan adanya yang namanya jaminan penawaran. Nah, jaminan penawaran ini diberikan kepada siapa? Kepada calon pendaftar, calon kontraktor, calon bidder yang mendaftar tadi. Misalnya satu proyek tadi HPS-nya misalnya 15 miliar, maka kontraktor yang ingin ikut serta tender tadi, dia harus membuat jaminan penawaran, Recording stopped. ya. Jadi kalau ada 10 kontraktor yang ikut serta proyek tersebut, ya 10-10-nya dia harus, apa namanya, membuat jaminan penawaran. Recording in Nah, progress. jaminan penawarannya ini nanti dia cantumkan, dia masukkan ya dalam dokumen penawaran. Ya kan kita minggu lalu sudah belajar tentang dokumen penawaran. Nah, di dalam dokumen penawaran tadi itu ada, harus dilampirkan juga jaminan penawarannya. Ya. Nah, jadi, itu ya. Nah, besarnya jaminan penawaran, ini besarnya adalah 1-3% dari nilai total HPS, ya. Jadi di dalam dokumen penawaran itu disampaikan oleh, di dalam maaf, dalam dokumen pengadaan oleh si, ULP gitu ya, oleh panitia tender ini disampaikan, nilainya berapa. Ya di dalam Perpres diatur 1-3%, tapi harus disampaikan di dalam, dokumen pengadaannya 1% kah, 2% kah, 2,5% kah, 3% kah, gitu ya. Nah disampaikan. Sehingga nanti, apa namanya, calon pendaftar ya, calon kontraktor, itu ketika melihat dokumen pengadaan kan dia akan membuat dokumen penawaran. Nah, dokumen penawaran ini di dalamnya terdapat yang namanya jaminan penawaran. Misalnya kata PPK ya kata PPK, di dalam dokumen pengadaannya disampaikan misalnya jaminan penawarannya itu 1% misalnya dari 15 miliar nilai proyek HPS-nya, berarti dia harus, apa namanya, ibaratnya ya kalau mudahnya itu si kontraktor yang ingin ikut tender ini, dia menyampaikan uangnya 1%, ya 1% tuh dari 15 miliar tuh berapa ya? 150 juta ya? Ya. Jadi dia memberikan uangnya ke bank gitu ya, ke bank gitu, kemudian atau, lembaga asuransi,
nanti lembaga asuransi atau bank tadi akan mengeluarkan jaminan penawarannya dia ya. Jadi 150 jutanya disimpan di bank. Nanti dia akan menerima di bank atau lembaga asuransi dan dia akan menerima jaminan atau surat ya, surat penawaran. Nanti di jaminan penawaran tadi akan dimasukkan di dalam dokumen penawaran ya. Nah, jaminan penawaran tadi ya, selama proses pengadaan itu tidak bisa dicairkan oleh si bidder-bidder tadi ya. Artinya kalau ada 10 yang memasukkan dokumen penawaran, artinya ada 10 peserta yang memasukkan jaminan penawaran kan. Nah, 10-nya tadi kan yang menang nanti satu kontraktor tuh ya. Nah, 9 kontraktor lainnya nanti yang kalah tadi, yang tidak memenangkan tender tadi, baru bisa mencairkan jaminan penawarannya jika sudah ada kontraktornya yang menang pada proyek tadi gitu, pada, paket pengadaan tadi gitu. Ya jadi kalau sudah ada yang terpilih gitu, nah baru 9, pendaftar tadi baru bisa mencairkan jaminan penawarannya lagi ke mana? Ke bank, ya, ke bank atau tadi lembaga asuransinya, ya. Nah, jaminan penawaran ini diperlukan untuk apa? Untuk memastikan kalau misalnya semua peserta tender ini serius mengikuti tender. "Ah, kok Bu harus serius?" Memang harus serius. Nah, saya coba tanya, boleh nggak nih kalau ternyata ya satu kontraktor sudah dinyatakan sebagai pemenang, kemudian tapi dia tidak jadi melaksanakan pekerjaan tadi, boleh tidak kira-kira? Boleh tidak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, boleh, betul, boleh. Dia boleh tidak melaksanakan. Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya jaminan penawarannya dia akan dicairkan dan masuk ke dalam kas negara. Begitu. Ya, jadi boleh gitu. Udah dipilih nih kontraktor apa namanya, CV Cipta misalnya, ternyata dia tidak jadi gitu. Ah, ya udah nggak jadi, ya nggak apa-apa. Nah, tapi apa, tapi nanti jaminan penawaran yang tadi 150 juta itu akan dicairkan oleh, ULP garis miring PPK ya, ke bank dan lembaga atau apa, bank atau lembaga asuransi dan uangnya masuk ke kas negara, ya itu boleh. Jadi sebetulnya seperti apa, jaminan penawaran itu fungsinya di situ, ya. Nah itu untuk, kisarannya ya 1-3% dari nilai HPS untuk pekerjaan, konstruksi yang di atas 10 miliar ya. Dan untuk pekerjaan yang terintegrasi itu nilainya 1-3% dari nilai pagu anggaran ya, besarnya jaminan penawaran. Itu fungsinya jaminan penawaran. Kemudian ada lagi jaminan sanggah banding. Nah, jaminan sanggah banding ini nilainya hanya diberlakukan juga untuk paket pekerjaan yang nilainya di atas 10 miliar juga, ya. Nah, ini juga sama ya, jadi tidak semua pekerjaan, ada diperbolehkan jaminan sanggah banding. Besarnya 1% dari nilai total HPS khusus untuk pekerjaan terintegrasi, besarnya 1% dari nilai pagu anggaran, ya. Ini jaminan sanggah banding. Tentu jaminan sanggah banding ini akan dilakukan oleh siapa? Biasanya oleh, apa namanya, kontraktor-kontraktor yang tidak jadi pemenang ya. Namun dia juga harus bisa membuktikan ya sanggahannya, betul tidak ya? Jadi yang setiap, Anda kalau lihat urutan, tahapan proses pengadaan, nah jaminan sanggah itu kan setelah diumumkannya pemenang kan. Nah, jika memang ternyata pemenang tadi bisa dibuktikan misalnya atau kegiatan pengadaan tadi bisa dibuktikan terjadi, apa namanya, hal yang tidak baik, ya itu bisa apa namanya, bisa apa namanya, jaminkan gitu ya, bisa disanggah maksudnya ya. Nah, sehingga nanti sanggah banding tadi ini berlaku ya, jaminan sanggah banding. Kemudian ada lagi jaminan pelaksanaan, ya. Nah, jaminan pelaksanaan, nah kalau tadi jaminan penawaran biasanya dikenal di proses pengadaan itu kita kenal dengan nama lainnya adalah bid bond ya, BID bond ya.
karena jaminan itu bond ya, kemudian penawaran itu bid bond. Kemudian jaminan pelaksanaan ini adalah disebut juga dengan performance bond ya, ini adalah kegiatan ini jaminan untuk kegiatan konstruksi. Ya, besarnya adalah 5% ya. Tentu jaminan pelaksanaan ini diperlukan untuk kontraktor yang memenangkan tender ya. Jadi pemenang. Jadi nanti biasanya saat dia mengurus jaminan penawarannya, dia kemudian juga mengurus jaminan pelaksanaannya. Jadi, ketika dia dinyatakan sebagai pemenang tender, dia akan mencairkan jaminan penawarannya dan dia akan membuat jaminan pelaksanaan, ya. Dan jaminan pelaksanaan ini ya, besarnya tadi ya 5%. Dan ini berlaku ya, untuk jaminan pelaksanaan, ini berlaku untuk yang pekerjaan di atas 200 juta ya. Jadi kalau ada pekerjaan konstruksi yang nilainya di atas 200 juta, maka dia berlaku yang namanya diperlukan jaminan pelaksanaan. Jadi kalau pekerjaannya 50 juta ya, pekerjaan konstruksi 50 juta tidak harus ada jaminan pelaksanaan ya. Nah ini jaminan pelaksanaan. Ya, jaminan pelaksanaan ini ya, masa berlakunya itu sampai nanti serah terima pekerjaan yang pertama ya. Yang pertama itu PHO, provisional handover. Kalau serah terima yang kedua itu FHO, final ya. Pakai final handover. Ya, ini nanti sih sebetulnya di kontrak ya dengan Pak Muhtar. Nah, tapi Anda ini perlu tahu saja gitu ya, misalnya jadi bukan bisa serah terima yang pertama ya, serah terima yang pertama itu sampai selesainya masa konstruksi ya. Tapi kalau serah terima yang kedua itu sampai selesai masa pemeliharaan bangunan. Ya, itu FHO ya, final handover. Kalau serah terima yang pertama itu PHO ya, provisional handover ya. Jadi jaminan pelaksanaan itu masa berlakunya sampai PHO. Sampai apa? Sampai masa konstruksi selesai. Ya, jadi kalau sudah sampai masa konstruksi selesai, jaminan pelaksanaan tadi ya jika tidak ditemui masalah di masa pelaksanaan itu bisa dicairkan kembali oleh si kontraktor ya dan masuk tentunya ke kas kontraktor ya. Tadi jaminan pelaksanaan besarnya 5% ya dari nilai kontrak. Ya, kemudian ada lagi jaminan pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan ini besarnya adalah 5% dari nilai kontrak. Ya, ini ya. Ini jaminan penawaran, ini dalam tabel jaminan penawaran untuk pekerjaan konstruksi ya, 1-3% dari HPS, pekerjaan konstruksi terintegrasi 1-3% dari pagu anggaran. Kalau jaminan sanggah banding 1% dari HPS untuk pekerjaan konstruksi, kalau untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi 1% dari pagu anggaran. Jaminan uang muka ya, ini jaminan uang muka, ini nilai uang mukanya ya, nilai uang mukanya ya. Nah, jaminannya itu biasanya bergantung kepada kesepakatan ya sebetulnya. Ini besarnya jaminannya, ini besarnya uang mukanya ya. Kemudian jaminan pelaksanaan. Nah, jaminan pelaksanaan tadi 5% dari nilai kontrak jika ini kalau di Perpres ada nih sebetulnya tambahannya lagi. Jika nilai penawaran ya, jadi penawaran 80-100% dari nilai HPS, maka jaminan pelaksanaannya 5% dari nilai kontrak. Jadi begini, jadi kalau misalnya HPS-nya itu misalnya 100 miliar. Kemudian kontraktor yang pemenang itu menawarnya itu 75 miliar ya. Nah, kalau dia jadi di dalam penawaran harga yang pantas ditawar gitu ya. Jadi kalau Anda punya barang misalnya ya, kan kalau misalnya kita kontraktor nawar terlalu jauh, kita jadi bertanya gitu, itu betul tidak gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan namanya harga kewajaran ya dari suatu HPS. Jadi menawar tuh wajar.
Jadi ketika, anggap saja misalnya Anda, eee, ada proyek 100 miliar, kemudian harga kewajaran itu berapa persen, dan di dalam Perpres itu dianggapnya itu adalah wajar itu 80%. Jadi kalau kontraktor menawar, harga, HPS itu sampai 70%, 75% atau 60%, nah sebetulnya itu, dinilai, apa namanya, kurang wajar sebetulnya. Walaupun akhirnya apa, tidak boleh, panitia tender atau Pokja ini apa namanya, mendelete ya, atau membuat si kontraktor tadi menjadi tidak menang, tuh tidak boleh juga gitu. Tapi apa nanti konsekuensinya setelah dievaluasi ya, semua dokumennya ternyata memang dia eligible untuk menjadi pemenang ya, tetap bisa menjadi pemenang dengan konsekuensi nanti jaminan penawarannya dia, jika penawarannya di bawah 80% dari nilai HPS, maka jaminan pelaksanaannya itu adalah besarnya 5% dari nilai HPS, gitu ya. Jadi kalau jaminan pelaksanaan ini dibagi 2, jika nilai penawarannya artinya apa? Jaminan penawar pelaksanaan ini untuk kontraktor yang menang tender ya. Nah, untuk kontraktor tadi, jika nilai penawarannya dia 80 sampai 100% dari nilai HPS, maka jaminan pelaksanaannya adalah 5% dari nilai kontrak, ya. Tapi jika nilai penawarannya di bawah 80% nilai HPS, maka jaminan pelaksanaannya adalah 5% dari nilai HPS, ya. Itu jaminan pelaksanaan. Kemudian terakhir adalah jaminan pemeliharaan. Besarnya 5% dari nilai kontrak. Jadi tidak boleh ya, panitia tender, Pokja menggugurkan penawaran yang di bawah 80% ya. Jika dievaluasi ya, dilakukan evaluasi keseluruhan dan ternyata si kontraktor tersebut eligible untuk menjadi pemenang, ya dia boleh menjadi pemenang. Namun apa, namun jaminan pelaksanaannya dia lebih tinggi, menaikkan jaminan penawarannya menjadi 5% dari nilai HPS. Ya, ini adalah jaminan. Kemudian berikutnya lagi adalah asuransi, ya, asuransi, ya. Nah, definisi asuransi, asuransi adalah suatu perjanjian ya, antara dua pihak atau lebih di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, ya. Nah, biasanya nanti di sini berlaku yang namanya premi, ya. Nah, asuransi ini kalau tadi jaminan itu antara siapa? Antara 3 pihak ya, antara kontraktor, antara owner meminta jaminan itu kepada siapa? Kepada kontraktor kan gitu. Sementara kontraktor untuk membuat jaminan, dia memerlukan pihak ketiga yaitu bank atau lembaga asuransi. Nah, kalau asuransi, ya, asuransi ini hubungan antara siapa? Antara si kontraktor dengan, bank tentunya atau lembaga asuransi. Tidak ada lagi urusannya dengan owner, ya. Nah, asuransi apa maksudnya? Asuransi, jadi si kontraktor itu kan ketika melaksanakan pekerjaan konstruksi, dia mengkhawatirkan kondisi bangunannya. Ya, misalnya tiba-tiba terjadi force majeure atau kondisi kahar, tiba-tiba terjadi bencana alam, gitu ya. Nah, dia mengkhawatirkan kan kondisi asuransinya. Nah, misalnya atau saya tanya nih di kelas ini, kan di kelas ini kan rata-rata kan hampir mayoritas semua memiliki kendaraan bermotor ya, kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 misalnya. Nah, yang paling umum kan roda 2. Nih, Anda misalnya memiliki kendaraan roda 2, memiliki motor. Nah, motor ini kan kalau misalnya Anda ingin asuransi kan bisa ya. Nanti apa konsekuensinya ketika Anda misalnya motor Anda hilang atau motor Anda, rusak ya, rusaknya bukan disengaja gitu ya, atau tertabrak. Nah, ketika Anda urus ini ketika Anda membeli, motor ini diasuransikan, maka pihak asuransi itu akan apa, akan membayarkan apa namanya, biaya kerusakan tadi gitu kan.
ya, biaya kerusakan tadi. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tentu Anda setiap bulannya kan diwajibkan membayar premi, makanya Anda mau ambil asuransinya berapa tahun nih? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, gitu ya. Nah, selama kurun waktu tadi, ya Anda kan harus membayarkan premi, kan begitu ya? Nah, ini pun sama ya, kontraktor pun dia akan mengasuransikan bangunannya, asetnya dia gitu ya, dan dia akan membayarkan premi gitu ya, kepada asuransi tadi ya, kepada badan asuransi tadi, ya. Nah, asuransi proyek konstruksi adalah polis yang memberikan pertanggungan yang memberikan tadi proteksi atas kerugian atau kerusakan fisik pada suatu proyek pembangunan serta kerugian yang dialami pihak ketiga akibat dari kerugian atau kerusakan fisik pada proyek tersebut, ya. Nah, periode pertanggungan asuransi tersebut adalah pada jangka waktu pertanggungan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak kerja, ya. Nah, ini tujuan asuransi ya apa tadi ya, pengalihan risiko, pembayaran ganti rugi, pembayaran santunan ya, kesejahteraan. Ya ini teorinya ya, nanti Anda bisa baca saja ya. Nah, jenis asuransi di dalam di dalam proyek konstruksi ini ada yang disebut dengan asuransi konstruksi, yaitu CAR ya, Contractor All Risk ya. Ini biasanya kontraktor yang mengasuransikan bangunannya gitu ya, kepada siapa? Kepada pihak asuransi. Kemudian ada juga asuransi alat berat ya. Kemudian juga ada lagi asuransi civil engineering complete risk ya. Ini untuk bangunan yang sudah dibangun kalau ini ya. Kalau tadi CAR itu pada masa pelaksanaan pembangunannya ya. Ini jenis-jenis asuransi. Anda bisa lihat lagi, Anda bisa cari juga di internet ya, jenis-jenis asuransi lainnya ya. Nah ini, ya. Nah, ada juga asuransi, Bu, bagaimana kalau asuransi tenaga kerja? Kalau asuransi tenaga kerja itu sudah merupakan bagiannya si kontraktor ya. Jika ada kecelakaan kerja, ya itu juga bagian dari, kewajibannya si kontraktor ya. Nah, ini ya. Ini adalah harta dan benda yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Ini adalah, jaminan dan asuransi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya kan tadi, Bu, Tuhan. kalau misalkan ada kontraktor yang menawar lebih murah daripada 20% untuk 80. pekerjaan. Ya, 80%. Ya, 80, maaf, Bu. Ya, lebih Nah, kecil. kan itu jaminannya tuh jadi 5% ya, Bu ya? Ya, 5% dikali nilai HPS. Nilai HPS-nya. Nah, Bu, bagaimana jika ada kontraktor itu kan kebanyakan yang saya tahu gitu, Bu, kalau yang penawaran yang terlalu murah, nanti itu kontraktornya malah pada kabur gitu, nggak pada ngeberesin pekerjaannya. Nah, itu kayak gimana ya, Bu? Kan nanti negara rugi juga, udah mengeluarkan uang yang cukup banyak gitu, walaupun ada hasilnya berupa suatu bangunan yang nggak jadi tuh. Itu kayak gimana ya, Bu? Apakah dari pemerintahnya nggak ada kebijakan baru gitu kan, kalau ada yang menawarnya terlalu keras gitu, buat terlalu besar, itu kayak gimana ya, Bu? Oke. Kalau penawaran itu kan sebetulnya nanti masuknya di dalam proses evaluasi ya. Jadi nanti kan ada proses evaluasi penawaran. Minggu lalu saya sudah sampaikan terkait dengan 3 dokumen tadi ya, dokumen penawaran, kemudian dokumen pengadaan dan dokumen kontrak. Nah, di dalam proses, di dalam dokumen penawaran itu dilakukan yang namanya evaluasi penawaran. Evaluasi penawaran itu dilakukan untuk, kriteria administratif, kemudian teknis dan biaya, ya. Nah,
panitia tender kemudian atau kontrak atau, Pokja itu tidak boleh menggugurkan peserta tender yang memang, memasukkan, penawaran itu di bawah 80%, itu tidak boleh ya. Jadi, panitia tender atau tadi melakukan proses evaluasi itu bertahap ya, dari mulai tahapan administratif, kemudian teknis ya, kemudian baru berikutnya adalah, harga ya. Nah, ketika awal tuh kan ya administratif dulu ya, administratif ternyata eligible, artinya masuk, oke. Kemudian teknis pun misalnya oke, misalnya teknis itu apa antara lain, teknis antara lain kan, alat berat gitu ya, kemudian metode konstruksi, itu masuk ke penawaran, teknis gitu ya. Nah, ketika metodenya, spek yang ditawarkannya, dan lain sebagainya itu memenuhi, ya barulah dia masuk ke evaluasi harga. Nah, ketika si penawar ini katakanlah misalnya ada yang menawar 70% dari nilai HPS gitu ya. Tapi dia di persyaratan pertama di administratif dan di teknis itu lolos misalnya. Ya dia boleh ikut serta, tidak boleh kita menggugurkan ya, panitia tender tidak boleh menggugurkan peserta tender tadi. Sampai nanti di tahap harga ternyata nanti dicek kembali gitu, ternyata pun dia memang misalnya eligible gitu, artinya lolos juga gitu ya, dari mulai koreksi aritmatik, kemudian tidak ada harga timpang ya di dalam proses evaluasi harganya, maka dia yang akan dinyatakan sebagai pemenang tender, ya si kontraktor tadi. Nah, ketika dia akan, melaksanakan pekerjaan, nah ketika karena penawarannya dia 70% dari nilai kontrak, dari maaf 70% dari nilai HPS, kalau misalnya HPS-nya misalnya 10 miliar, berarti kan dia menawarnya 7 miliar. Nah, kalau menawar 7 miliar kan dia nilai kontraknya kan 7 miliar ya. Nah, tapi jaminan pelaksanaan dia tidak 5% dikali 7 miliar, tapi 5% dikali HPS. HPS-nya tadi 10 miliar, ya 5% dikali 10 miliar. Itu memang aturannya di dalam Perpres. Jadi ketika ada, penawar yang menawar lebih kecil dari 80% dari HPS, maka jaminan pelaksanaannya itu memang dia naik gitu ya. Jadi 5% dikali dari jaminan, 5% dari HPS-nya. Ya itu memang, di Perpresnya aturannya memang harus seperti itu. Nah, ketika melaksanakan pekerjaan, nah kan tadi, kan dia sudah dievaluasi ya, dievaluasi di administratif, evaluasi teknis. Artinya apa? Artinya kemungkinan yang Anda sampaikan, yang tadi, Subhan sampaikan, nanti ini nggak sesuai dengan spek." Oh tidak, kenapa? Karena tadi sudah dievaluasi kan, di, proses evaluasi teknis. Dia sudah menawar sesuai dengan spek kok gitu. Nah, terus kita bisa dan di dalam proyek ya, spek itu tidak dinyatakan dalam merek ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan sama Anda, spek itu tidak disampaikan dalam merek. Jadi, biasanya dalam RKS itu disampaikan kalau untuk, pekerjaan jalan jembatan mungkin tidak terlalu ini ya, tapi kalau untuk pekerjaan gedung itu biasanya kan banyak, merek-merek interior ya, atau pekerjaan arsiteknya gitu kan muncul ya. Kayak penutup lantai saja kan muncul atau yang sederhana lah cat ya, kan cat muncul ya, ada Dulux gitu ya misalnya. Ada kan mengeluarkan kan. Nah itu tidak boleh menyebutkan merek di dalam RKS. Nah yang menyusun RKS itu siapa? Yang menyusun RKS kan konsultan perencana ya. Nah, konsultan perencana itu tidak boleh menyebutkan merek. Boleh menyebutkan merek tapi nanti diakhiri dengan kata setara. Diawali dengan setara. Jadi apa? Setara Dulux misalnya. Setara Dulux artinya apa? Artinya cat yang setara dengan Dulux. Jadi ketika nanti
kontraktornya akan melaksanakan pekerjaan pengecatan, itu tidak harus pakai Dulux. Ketika misalnya di pasaran tidak ada Dulux, dia diganti yang setara dengan Dulux itu boleh. Ya. Nah, tidak boleh menyebutkan seperti itu. Jadi biasanya, disebutkannya seperti itu. Jadi kecuali kalau pekerjaan struktur kan udah jelas ya, pakai mutu K225 itu nggak mungkin. K25 setara K225 enggak ya. Kalau pekerjaan struktur enggak, tapi ini biasanya untuk pekerjaan gedung itu biasanya kan keluar, komponen-komponen arsitektur yang artinya nanti kita akan mengeluarkan mereknya, merek cat apa, kan banyak tuh. Anda kan nggak senang dulu misalnya. Nah, tapi yang setara dengan Dulux apa? Kemudian kalau pekerjaan gedung kan yang mekanikal elektrikalnya itu kan ada, apa namanya, AC. Nah, AC itu kan mereknya banyak-banyak, banyak macamnya ya, ada Sharp, ada Samsung misalnya ya. Nah, setara dengan, nah, boleh menyebutkan mereknya tapi setara dengan, atau tuliskan saja kualitas satu, ya, kualitas satu. Jadi misalnya untuk, apa namanya, untuk AC kualitas satu. Nah, biasanya di sana juga sudah tahu biasanya kualitas KW1 itu seperti apa, ya. Atau boleh menyebutkan merek dengan setara atau juga dengan, membandingkannya gitu ya, membandingkannya misalnya, Sharp, Samsung gitu ya, Sony misalnya ya. Nah, itu juga boleh, tapi yang setara gitu. Jadi tidak boleh menyebutkan hanya satu merek saja. Jadi merujuk kepada satu, merek, apa namanya, ya satu merek tidak boleh gitu. Di dalam apa namanya, di dalam RKS-nya. Nah, sehingga apa? Sehingga bisa saja si, kontraktor yang pemenang tadi, yang setara itu misalnya Sharp dengan Samsung. Nah, dia akan menawar tuh mungkin ya memang pakai harga Samsung, tapi nggak apa-apa, tapi itu kan setara gitu dengan Sharp misalnya. Ya, nah, kan begitu ya. Kalau Anda laptop juga kan, laptop tuh kan, pengadaan barang juga sama ya kalau Anda kemarin ya ini bukan bagian Anda, tapi Anda kan di dalam Perpresnya juga ada pengadaan barangnya gitu ya, kalau baca sepintas. Pengadaan barang pun sama, tidak boleh, apa namanya, dalam proses pengadaan tidak boleh menyebutkan merek. Ya, jadi kalaupun menyebutkan merek nanti harus ada setara dengan merek tadi gitu. Misalnya merek apa merek apa merek apa gitu. Nah, makanya itulah, semenjak tahun 2017 mulai bergeser gitu, dana pemerintah ini menggunakan e-purchasing tadi, belanja online. Nah, kalau belanja online kan memang maunya itu ya, maunya Sharp ya Sharp gitu, maunya Samsung ya Samsung gitu. Nah, dulu waktu sebelum e-purchasing ya, kan semuanya kalau dulu barang elektronik kan pasti kita menggunakan, eee, tender gitu ya, pengadaan gitu ya. Itu kita biasanya kalau untuk barang-barang yang sederhana saja seperti laptop, kita mintanya tuh, Lenovo gitu misalnya ya, tapi nanti bisa yang datangnya Acer gitu, karena mungkin yang ditulis di situ bukan merek Lenovo Acer-nya, tapi ditulisnya itu adalah prosesornya. Kita minta prosesornya seperti ini, kemudian iCore 5 misalnya gini-gini. Nanti itu gitu yang akan ditenderkan. Nanti siapa? Nanti bisa produsennya dari, Acer, dari Lenovo yang nawar, masukin yang mana yang penting speknya itu gitu. Nah, seperti itu. Jadi, eee biasanya di dalam proyek konstruksi itu tidak terjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda bilang, "Oh Bu, itu kan belum tentu kalau yang nawarnya kecil itu pasti jelek tuh pekerjaannya." Oh tidak, kan dia tadi udah masuk sebetulnya evaluasi teknis ya. Kemudian nanti dari evaluasi teknis, kemudian dia evaluasi harga. Nah, ketika ternyata dia dijadikan pemenang, diusulkan menjadi pemenang, dia sebetulnya sudah melewati evaluasi administratif dan teknisnya tadi. Sampai ke evaluasi harga, sehingga dia memang layak dinyatakan sebagai pemenang. Nah, masalahnya nanti ketika pada saat pelaksanaan konstruksi pekerjaannya tidak sesuai, tidak benar gitu ya, itu bukan bukan dokumennya, itu masalah di saat pelaksanaannya, ya. Di saat pelaksanaannya itu pasti terjadi, ada hal yang bisa saja misalnya konsultan pengawasnya tidak betul-betul mengawasi sehingga kontraktornya ini sedikit nakal, misalnya yang harusnya, apa namanya, melakukan pekerjaan
sesuai waktu yang setelah disepakati ternyata mundur-mundur gitu ya, jadi waktunya delay. Nah, itu bisa saja terjadi gitu di lapangan. Kalau itu udah masalah di, pelaksanaan. Artinya apa? Kalau udah masalah pelaksanaan, itu masuk lagi unsur konsultan pengawas atau konsultan MK yang harus bisa mengawasi betul pekerjaan kontraktor yang pekerjaan kontraktornya gitu kan. Kalau misalnya di proyek itu kalau misalnya kontraktor mau ngecor, mau apa kan di dalam laporan harian itu kan memang dia harus, mendapatkan persetujuan dulu dari siapa, dari konsultan pengawas, dari konsultan MK kan, atau konsultan MK gitu. Jadi dia mendapatkan persetujuan baru dia bisa misalnya mengecor pekerjaannya gitu. Kemudian nanti setelah dilaksanakan pekerjaan dilihat sama si konsultan pengawasnya, udah sesuai belum dengan RKS, sesuai belum dengan apa namanya, eee, apa namanya, dengan RKS-nya, dengan gambar misalnya, sesuai tidak gitu. Jadi, itu di masa pelaksanaannya. Jadi dan hati-hati kalau misalnya nanti di dalam pelaksanaan pekerjaan si kontraktor melakukan hal-hal yang menyimpang, itu di dalam kontrak nanti ada yang namanya pasal kegagalan bangunan. Ya, kegagalan bangunan dan ada pasal juga, apa namanya, ya kegagalan bangunan dan kegagalan pekerjaan konstruksi. Nah, kalau kegagalan pekerjaan konstruksi itu berarti, pekerjaan yang dilaksanakan si kontraktor itu tidak sesuai dengan spek. Tapi kalau kegagalan bangunan ini adalah kaitannya dengan bangunan yang sudah dibuat oleh si kontraktor itu tidak bisa difungsikan. Nah, ini nanti gimana kalau terjadi hal seperti itu? Nah, siapa yang bisa menilai bangunan? Nanti keluar tuh, ada tim penilai bangunan tadi. Ya, ketika bangunan tadi tidak bisa difungsikan, itu keluar penilai, ahli penilai bangunan. Ya, jadi dari dia memberikan, apa namanya, penilaiannya. Jadi tidak sembarangan ya orang yang melakukan, penilai bangunan tadi gitu ya. Dia memiliki SKA juga ya, SKA penilai bangunan. Jadi kalau dinyatakan bangunan tadi tidak difungsikan, ya itu nanti bisa, menjadi kesalahannya siapa, si kontraktor tentunya. Ya, biasanya nanti dilihat dulu, salahnya di mana nih, salahnya di perencanaan misalnya atau salahnya di pelaksanaan, ya. Nah ini makanya menurut saya sih, saat ini itu, eee, apa namanya, aturan tender, aturan pelaksanaan konstruksi di negara kita ini sudah semakin baik ya, semenjak, Pak Basuki ya, terus jadi keluar tuh sekarang peraturan-peraturan kementerian, untuk proyek-proyek gitu ya, jadi sebetulnya lebih apa ya namanya, lebih lebih disiplin gitu ya. Artinya, mungkin yang Subhan dengar dari yang lalu-lalu itu mungkin ya eranya yang lalu mungkin ya. Kalau eranya sekarang ini sudah lebih disiplin dan sebetulnya sudah lebih takut gitu ya si kontraktor-kontraktor itu. Jadi kontraktor tuh sekarang sudah takut kalau dia tidak mengerjakan, eee, proyek sesuai dengan sesuai dengan BMW ya, sesuai dengan biaya mutu waktu. Nah itu aja, karena goals-nya suatu proyek konstruksi itu kan BMW ya, biaya mutu waktu. Biaya sesuai dengan anggarannya, waktu dengan jadwalnya, mutu sesuai dengan speknya ya. Hati-hati tuh kalau sampai menginikan spek tuh udah, apa ya namanya itu, udah resikonya udah, nyawa ya. Apalagi kalau resiko, komponen struktur. Wah itu ya, yang tadinya kolomnya 30 kali 30, 29 kali 29 juga memenuhi, itu wah, itu udah harus, ini ya, harus, hati-hati itu tidak boleh itu hal-hal yang seperti itu lagi gitu, seperti itu. Ya mungkin dulu-dulu memang banyak ya, dulu makan tendernya juga nggak elektronik ya, tiba-tiba muncul pemenang aja, kita bingung gitu, "Lah ini pemenangnya siapa kok tiba-tiba muncul?" Makanya dulu banyak, proyek fiktif ya, jadi proyek fiktif tuh keluar anggarannya tapi nggak terjadi proyeknya gitu ya. Terus, apa namanya, proyek arisan, ya proyek arisan tuh misalnya, udahlah wilayah sekitar,
PT ini ya. Nah, kamu CV itu ya. Kamu yang wilayah ini CV ini ya. Nah, udah dibagi-bagi gitu, gitu. Kalau sekarang kan, dengan e-Prok ini juga muncul ya kontraktor-kontraktor swasta nasional juga ikut tender gitu ya di proyek-proyek pemerintah. Dulu tuh kalau dulu kadang-kadang, kontraktor-kontraktor swasta itu malas katanya ikut proyek-proyek pemerintah karena banyak banyak punglinya. Nah, dulu seperti itu. Kalau sekarang sih, ya mungkin masih ada lah ya, masih ada di luar sana, tapi insya Allah sih kalau menurut saya itu udah mulai banyak berkurang lah, seperti itu. Tapi pasti ada lah, ya kejahatan itu kan tetap ada lah ya, walaupun muncul banyak pahlawan ya, tapi kejahatan itu kan pasti ada di muka bumi. Nah, pasti praktik-praktik itu masih ada ya, tapi, jumlahnya makin minim, seperti itu ya. Nah begitu Suhan, kurang lebih. Oh iya Bu, baik Bu. Oke ya, nah kemudian kita lanjutkan, sebenarnya ini yang kemarin ya, terkait dengan, evaluasi penawaran ya. Ini saya belum share materinya sebetulnya di WOG ya. Kemarin kan kita ada dokumen penawaran, dokumen tender, ya dokumen pengadaan pengadaan, penawaran, dan dokumen kontrak. Nah ini evaluasi penawaran, ya. Evaluasi penawaran ini tentu, kegiatan yang dilakukan oleh panitia tender, ya. Panitia tender untuk apa? Untuk menentukan penawaran terbaik, sehingga kontraktor atau konsultan atau penyedia jasa tadi diharapkan menjadi atau terpilih menjadi pemenang, ya. Ini ya, untuk mendapatkan penyedia jasa yang sesuai dengan ketetapan, ya. Nah ini unsur-unsurnya, ya, unsur-unsurnya dari mulai administratif, teknis, dan harga, ya. Nah di sini, ini kan Anda sistem evaluasi ada dalam Perpres ya, ini tinggal di copy paste saja sebetulnya ya dari Perpres, tapi ini ada tambahan contohnya ya, seperti apa, ya. Nah ini ya, jadi ada 3 kriteria gitu ya, sistem penilaian administratif, teknis, harga gitu, ya. Nah kemudian ini juga ya, jenis-jenisnya saja, ini ada barang juga tidak apa-apa ya, barang juga masuk, tapi ini juga ada jenis evaluasi untuk kontrak konstruksi ya, konstruksi dan konsultan, ya. Nah yang untuk konstruksinya tuh sebetulnya ini ya, entar saya share dulu yang untuk konstruksinya. Nah ini, ya. Evaluasi penawaran, ya, terdiri dari 3, administratif, biaya, dan yang pertama administratif dulu, kemudian teknis, baru biaya, ya. Nah, ini unsur-unsur apa saja yang masuk ke dalam administratif. Administratif itu yang pertama, ini masuknya adalah unsurnya adalah, izin usaha, ya. Izin usaha ini terkait juga dengan, jenis usahanya ya. Jadi kalau ini konsultan, ini paket pengadaan jalan jembatan, tentu izin usahanya harus di dalamnya ada kode. Kode apa? Kode bahwa kontraktor tadi memiliki kode bidang jalan jembatan gitu ya. Kalau ini izin usahanya untuk ini proyeknya gedung Polban. Nah, Polban nih, pendidikan, berarti gedung pendidikan. Berarti apa di dalam SUJK-nya, di dalamnya harus memuat yang namanya unsur bahwa si kontraktor tadi yang ikut serta tadi harus memiliki kode bangunan pendidikan, ya. Kalau nggak ada gimana? Ya kalau nggak ada berarti dia gugur nanti di tahapan administratif ini, ya. Jadi yang masuk dalam kualifikasi administratif itu adalah Anda kemarin kan bikin SDP ya, ada formulir isian kualifikasi itu diisi ya, kemudian ditandatangani gitu ya oleh pihak yang tidak harus, direkturnya, tapi boleh saja perwakilan yang ada di dalam akta, pendirian perusahaan ya. Kemudian izin usaha tadi, kemudian pernyataan ya mengikuti, tender gitu kan. Kemudian dia juga tidak masuk daftar hitam, ini yang masuk kualifikasi, administrasi ya. Perpajakan ya, dia punya NPWP gitu ya. Kemudian, terus kemudian sudah bayar pajak gitu ya. Nah kemudian dalam 4 tahun terakhir itu pernah menangani 1 proyek misalnya.
tentunya yang sejenis ya. Jadi kalau dia proyeknya gedung ya tentu pengalamannya punya pekerjaan 4 tahun, selama 4 tahun itu pekerjaan proyek gedung gitu ya. Nah itu kemudian kemampuan pada bidang pekerjaan, nah ini yang termasuk dalam kategori, apa namanya, administratif ya. Terus kemudian administratif apalagi, kemampuan menyediakan fasilitas, kemampuan menyediakan alat berat, kemampuan misalnya menyediakan tenaga personilnya ya, kemudian dukungan bank ya. Nah kemudian, dia memiliki, ya jika diperlukan ya, ada memiliki manajemen mutu, misalnya manajemen K3 ini apabila diperlukan ya. Diperlukan oleh siapa? Oleh owner-nya tentunya ya. Itu yang masuk kategori, administratif. Yang masuk evaluasi teknis itu pengalaman perusahaan, ya, kemudian kepemilikan tenaga ahli, ya, kemudian, surat penawaran dan jaminan penawaran itu masuknya ke teknis. Ya, nanti Anda bisa lihat di sini, ini checklist yang masuk untuk masing-masing pekerjaannya, ya, ini jaminan. Nah, kemudian, nah ini evaluasi teknis tadi ya, pengalaman perusahaan, kepemilikan tenaga ahli, ya, spesifikasi teknis, ya, metode pelaksanaan konstruksi, ya, metode kerja, kemudian jadwal, ya. Bu, dalam dokumen penawaran itu boleh mencantumkan kurva S? Ya boleh saja, tapi biasanya, eh, pun kalau pun misalnya menyampaikan biasanya tidak terlalu detail gitu ya. Ya, karena kurva S rencana yang detail sebetulnya itu nanti dengan kontraktor pemenang. Ya, di saat apa? Di saat, apa, di saat, sudah ada kontraktor terpilih gitu. Jadi nanti kalau sudah kontraktor itu, apa, teken kontrak gitu ya, menandatangani kontrak, nanti akan bertemu kontraktor tadi dengan, ya tim ahlinya gitu ya, artinya dengan tim owner, tim konsultan pengawas atau MK gitu. Nah mereka akan menyusun kurva S. Kurva S apa? Kurva S rencana. Ya, jadi sebetulnya ya itu nanti di awal itu dengan kontraktor terpilih. Jadi kalau di sini di dokumen penawaran tidak harus ya, tidak ada itu bisa, tapi Bu ada yang minta, ya nggak apa-apa, tapi mungkin tidak detail ya. Biasanya pun, ya tidak detail tuh artinya kalau Anda dulu buat WBS itu dia di level 2 saja, biasanya level 1 dan level 2 ya, kurva S-nya. Kemudian peralatan yang digunakan ya, kemudian tenaga ahli yang digunakan ya, kemudian apa namanya, pekerjaan yang disubkonkan ya, barangkali ada dan subkonnya juga disebutkan siapa-siapa yang akan membantu pekerjaannya si kontraktor tadi. Itu merupakan unsur, teknis ya. Itu kalau untuk kontraktor. Kalau konsultan ya ini juga kurang lebih sama ya, tapi tidak ada alat berat, itu aja ya kalau konsultan. Terus tidak ada, kurva S, itu tidak ada misalnya. Metode kerja tidak ada ya. Kemudian, harga ya. Nah harga ya kita lihat dari mulai harga totalnya, ya dia melebihi HPS atau tidak, penulisan harga ya, kemudian, harus jelas gitu ya penulisan harga, terus kewajaran harga ya. Nah bila komponen dalam negeri tidak sama dengan yang ditetapkan dilakukan klarifikasi ya. Jadi kewajaran harga itu nanti dicek. Kemudian bila harga penawaran lebih kecil dari, 80% dari HPS dilakukan klarifikasi gitu. Jadi tidak boleh digugurkan, tapi dilakukan klarifikasi ya. Klarifikasi dulu, apalagi kalau dia akan dinyatakan sebagai pemenang ya. Kan ini tahap yang ketiga ya. Nah, kemudian preferensi harga atas TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri ya, sekarang sudah keluar memang aturannya ini sudah lebih detail. Terus kemudian biaya selama ekonomi, ya umur ekonomisnya ini kewajaran ya. Ini kurang lebih, untuk evaluasi, apa namanya, eee, penawaran ya. Kemudian apalagi?
Nah, ini ya. Kalau dibuat singkat juga bisa seperti ini ya. Ya. Dokumen penawaran administratif ya. Surat penawaran, jaminan penawaran, surat kuasa ya, teknis itu metode kerja, jangka waktu, peralatan, personal inti, pekerjaan yang disubkonkan ya, rencana K3K. Kalau harga itu cukup hanya dikoreksi aritmatik ya, kewajaran harga dan preferensi harga. Koreksi aritmatik itu apa? Koreksi aritmatik itu mengecek perkalian ya. Jadi kalau dulu tuh kalau sekarang kan kontraktor itu kan saat memasukkan dokumen penawaran itu dia biasanya di dalam dokumen pengadaan tuh sama panitia tender itu kita minta tuh diberikan Excel-nya. Nah, Excel-nya itu untuk apa? Untuk memudahkan panitia tender atau Pokja ini untuk melakukan koreksi aritmatik gitu ya. Jadi mengecek perkalian antara ya semua ya dari mulai link DHS-nya, kemudian AHSP-nya, kemudian sampai biaya totalnya gitu. Kalau kita punya Excel-nya, panitia tender punya Excel-nya itu akan memudahkan melakukan koreksi aritmatik gitu. Ya, betul nggak sih? Dia nawarnya 5 miliar misalnya. 5 miliar itu kan harus dicek kan Excel-nya kan. Perkalian antara sheet dengan satu sheet, kemudian di dalam satu sheet juga antara kolom. Ya. Nah, itu ya. Kemudian terakhir tentang materi yang terakhir tentang tender internasional ya. Tender internasional. Ini tender internasional juga sebetulnya udah kita bahas sebetulnya sedikit ya di di Perpres ya. Di Perpresnya kan kita pernah bedah Perpres keseluruhan ya. Ini pengadaan internasional ya. Tentu kalau pengadaan internasional nanti kontraknya juga dilakukan secara internasional ya. Jadi kalau Anda lihat sekarang itu banyak tenaga kerja asing ini buntut dari apa? Buntut dari adanya kontrak internasional dan tentunya ada pengadaan internasional gitu ya. Nah, ini ya. Kalau pengadaan internasional artinya apa? Artinya tender ini dilaksanakan dengan penyedia jasanya itu tidak hanya penyedia jasa dari Indonesia, tapi dari luar ya, dari luar. Nah, tapi dari luar tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau yang asing ini kalau mau ikut tender internasional dia harus berkonsorsium atau ber-JV gitu ya, joint venture dengan siapa? Dengan kontraktor di Indonesia. Boleh kontraktor BUMN, boleh kontraktor swasta nasional juga boleh ya. Jadi dia tidak bisa melakukan sendirian gitu ya, kalau mau menawar si kontraktor asing ini. Ya, jadi dia harus melakukan konsorsium. Nah, biasanya tender internasional juga ini ditentukan juga dari sumber PHLN-nya yang diterima negara kita. Jadi negara kita ini kan sekarang banyak sekali melakukan kerjasama gitu ya. Kerjasama kemudian kita juga melakukan PHLN ya, pinjaman hibah luar negeri gitu dengan pihak-pihak asing tentunya. Nah, misalnya dengan World Bank, kemudian dengan Islamic Development Bank atau dengan negara Korea, negara Cina, negara Arab ya. Nah, ini biasanya kalau melakukan misalnya katakanlah itu kita melakukannya dengan negara Cina misalnya. Nah, berarti kan itu pinjamannya berarti kita pinjam ke negara Cina ya. Skema pembayarannya itu skema tendernya itu biasanya nanti tendernya tadi akan diikuti oleh ada kontraktor Cina yang akan ikut tender gitu. Dan dia akan berkonsorsium tentunya dengan kontraktor negara kita. Nah, mereka nanti yang melakukan proses penawaran gitu ya. Nah, dari 5 kontraktor tadi misalnya nih kontraktor Cina lah dan yang Indonesia inilah misalnya yang menang gitu ya. Kemudian makanya muncul tenaga asing itu karena ya tadi di dalam proses pelaksanaan konstruksinya kan
karena yang memenangkan tender tadi adalah kontraktor Indonesia, GV dengan kontraktor Cina tadi, nah muncullah nanti tenaga asing Cina gitu, ya. Nah biasanya kalau lendernya Cina ya, negara Arab nggak ikut gitu, kontraktor Arab nggak ikut, ya. Nah dia, biasanya mengikuti si pemberi pinjaman hibah ya, hibah luar negerinya. Nah, tender internasional ini untuk pengadaan konstruksi yang nilainya paling sedikit 1 triliun, ya. Nah, kemudian untuk pengadaan jenis barang atau jasa lainnya maaf, ini paling sedikit 50 miliar, untuk pengadaan jasa konsultansi ini nilai paling sedikitnya 25 miliar, ya. Nah ini, tender internasional. Tender internasional juga diumumkan di surat kabarnya di, Amerika ya, di Times ya, di majalah Times ya. Diumumkan di sana juga gitu ya, selain diumumkan di Indonesia tentunya ya. Nah ini tender internasional. Nah ini syarat-syarat tendernya ya. Badan negara yang mengakui teman harus melakukan kerjasama dengan badan usaha nasional di negara kita. Ya, jadi nggak bisa tuh negara asing, kontraktor asing menawar sendirian itu tidak bisa. Jadi dia harus bekerja sama gitu ya, berkonsorsium gitu ya dengan negara kita ya, dengan kontraktor di negara kita. Ya, kemudian apalagi nih, yang perlu lagi apa nih, dokumen pemilihan melalui tender internasional paling sedikit ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya. Jadi kemarin kan kalau Anda lihat SDP-nya itu, SDP yang dikeluarkan LKPP itu SDP yang Anda isi kemarin jadi tugas, itu SDP yang dikeluarkan oleh LKPP. Nah, LKPP tentu membuat SDP itu merujuk kepada Perpres. Nah, ketika ada pengadaan internasional, SDP-nya itu adalah SDP tetap dibuat oleh LKPP. Tapi LKPP itu membuatkan dulu mengharmonisasi. Mengharmonisasi apa? Mengharmonisasi misalnya tendernya ini pendanaannya Indonesia dengan Korea gitu ya. Nah, Korea juga kan punya ya SDP Korea gitu ya, aturan tendernya dia. Nah, aturan tendernya si Korea tadi dengan Indonesia itu diharmonisasi. Diharmonisasi oleh siapa? Oleh LKPP tadi. Nanti LKPP akan mengeluarkan dalam berupa perka ya, peraturan kepala LKPP dan mengeluarkan SDP yang telah diharmonisasi antara peraturannya Perpres dengan peraturannya si pemberi pinjaman, ya. Nah ini, jadi nanti dibuat gitu ya. Kemudian, diharmonisasi, jadi berbeda gitu ya, dengan SDP yang Anda bikin itu ya, yang kemarin. Diharmonisasi kemudian ya, dan dalam 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan ketika terjadi dispute antara 2 bahasa tadi ya, bahasa Indonesia lah yang digunakan gitu ya. Bukan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya yang digunakan. Ketika ada ambigu bahasa gitu ya. Kemudian, pembayaran kontrak melalui tender internasional dapat menggunakan mata uang rupiah ya, bisa dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Bisa rupiah full 100% kalau diatur di dalam undang-undangnya, bisa dengan asing ya, dengan dolar ya berapa persen ya, kurang lebih. Tapi tetap di situ akan melibatkan penggunaan mata uang rupiah. Ini metodenya ya, metode pengadaannya. Ini tata caranya ya sama saja seperti itu. Nah, satu-satunya web LPSE yang mengatur tender internasional itu ya hanya Kementerian PUPR ya. Jadi kalau Kementerian Dikbud Ristek ini misalnya dapat hibah, kemudian ternyata di atas 1 triliun ya dana konstruksinya, kemudian perlu dilakukan dengan tender internasional, nanti kita bisa mengikut ke sini ya, ke mana, ke PUPR ya. Nah ini dia ada SPSE ICB, jadi International Competitive Bidder, artinya
penawarnya itu, internasional. Anda bisa klik di sini ya, nah tampilannya kurang lebih seperti ini, ya. Ya semuanya dalam bahasa Inggris ya. Kita nggak bisa download gitu ya, vendor login ya kita nggak bisa ini karena apa tadi, ya karena kita bukan, pihak yang bisa mengakses ini ya. Jadi sebatas hanya kita bisanya lihat di home saja gitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat siapa pemenangnya nanti kan itu ya, Anda udah biasa kemarin kan saat membuat SDP. Nah, orang-orang yang bisa mengakses ini itu adalah orang-orang yang tentunya memiliki user ID dan password ini kan. Nah, pihak yang memiliki akses terhadap SPSC ini itu adalah siapa saja? Yang pertama adalah KPA ya, PA-KPA. Kan ada kemarin kita tahu pelaku dalam proses pengadaan, PA-KPA itu bisa mengakses, jadi dia punya user ID dan password untuk login ke sini sebagai apa? Sebagai PA-KPA tentunya. Kemudian PPK ya. Nah, PPK juga punya akses ke sini, apalagi kalau PPK dia akan memiliki akses ke semua paket tender yang dia akan tanda tangani kontraknya. Kenapa? Karena nanti dia akan mengupload dokumen kontraknya di dalam SPS ini. Ya, PPK itu mempunyai akses ke sini. Kemudian tentu Pokja ya, panitia tender ini juga, tapi sesuai dengan paket-paket yang ditanganinya. Misalnya Polban punya 100 paket, ada panitia tender cuman ngurusin 3 paket, ya dia cuman bisa masuk login hanya 3 paket yang dia urusi saja gitu, ya. Begitupun, PPK misalnya dia menangani di Polban ada 100 paket, tapi dia hanya menandatangani, 50 kontrak, ya hanya 50 saja yang dia bisa akses. Tapi kalau PA-KPA ya dia karena, di Polban 100 paket, dia KPA, ya dia bisa mengakses 100-100-nya kan gitu ya, 100 paket tadi. Itu kemudian, ya mereka-mereka saja yang bisa mengakses, ditambah dengan, penyedia jasanya, ya penyedia jasanya. Jadi semua penyedia jasa dan ini ikut di LPSC manapun sudah bisa sekarang ya. Jadi, apa, Wika ikut di PU, ikut di LPSE Dikbud misalnya, di LPSE Pemprov Jabar gitu ya. Jadi user ID sama password-nya itu ya. Jadi apa namanya, itu yang bisa mengakses, pihak-pihak yang bisa mengakses web ini di dalamnya ya. Kalau saya cerita sih kurang lebih di dalam ini kayak software ini aja ya. Dulu mungkin sulit tapi sekarang udah gampang karena apa ya, karena udah terbiasa ya. Nah, awal-awal kan dulu kita, apalagi Anda dulu pembelajaran online ya, sekarang kan udah Anda kalau pakai, apa namanya, pembelajaran e-learning Polban aja sekarang kan sudah hal yang biasa. Kalau dulu awal-awal mungkin Anda, "Aduh ini kayak apa sih?" Gitu, "Seperti apa sih?" Gitu ya. Oh, kalau sekarang ini sudah, apa namanya, sudah era digitalismenya ini sudah, apa ya, sudah membumi gitu ya, jadi sudah mudah ya. Nah, ini kurang lebih itu adalah, eee, terkait dengan pengadaan, ya. Nah itu jadi materinya kita dari minggu awal kita sudah membahas Perpres ya, dari awal sampai akhir ya. Walaupun itu Perpres pengadaan, tapi di dalamnya termuat juga ya ada kontrak sedikit ya, walaupun tidak sampai detail kita ke pasal-pasal tidak ya, belum. Nanti dengan Pak Muhtar untuk pasal-pasal dalam kontrak. Kemudian kita juga sudah membahas ya artinya Perpres secara umum ya dan secara detailnya. Dari mulai apa itu tender, jenis-jenis, apa namanya, jenis-jenis, pengadaan untuk kontraktor, konsultan, metode penilaian ya, atau evaluasi, kemudian, e-purchasing, e-tendering ya, kemudian sampai, metode evaluasi dan sampai terakhir Anda juga dapat tugas juga ya membuat SDP, menyusun bagaimana Anda mengetahui dokumen seperti apa dokumen SDP tadi, dengan harapan Anda bisa belajar berposisi menjadi panitia tender dan menjadi posisi sebagai, penyedia jasa, artinya calon kontraktor, ya. Karena kan dua belah pihak ya, ini antara owner dengan
penyedia jasa. Penyedia jasanya tentu kontraktor ya. Nah itu. Sampai sini ada ditanyakan? Saya ulangi kembali, kita nanti UTS hari Kamis. UTS hari Kamis mulai jam 3:30 ya. Memang sekarang asarnya agak ini ya, agak jam 3 kurang ya. Tapi kan jam 2:48 tuh udah asar, tapi mungkin ada yang berjamaah di masjid. Nah, mungkin bisa kita geser aja mulai ujiannya jam 3:30 ya. Waktunya sesuai itu ya. Jadi kita multiple choice ya, sekitar 90 menit ya. Sekitar 90 menit. Jadi cara mekanismenya nanti UTS 3:30 Anda join di dalam Zoom ini. Ya, nanti soal diberikan di Zoom ini. Jadi Anda tinggal klik. Karena soalnya tadi multiple choice. Jumlah soalnya sekitar 40 soal ya. Multiple choice semua. Tidak ada esai. Ya. Dan minggu depan mulai. Ya, gimana? Mohon maaf, Bu. Ya. Berarti untuk rujukannya sudah ke yang Perpres 12 ya, Bu ya? Yang tahun 2021 ya? Iya. Iya, Sebetulnya jadi sebetulnya gini, waktu yang kita bahas minggu awal-awal itu kan yang kita kupas itu kan sebetulnya bukan Perpres 12 ya, tapi Iya. Perpres 16 2018 2018 ya. Jadi sebetulnya dua Perpres itu yang harus Anda gunakan, 16 dan 21 ya. Maaf, 16 dan 12. Dua Perpres itu. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di Perpres yang 12 2021 itu sekitar 40 halaman. Jadi apa? Jadi ketika ada pasal-pasal yang tidak diubah, sebetulnya itu tetap merujuk ke pasal di dalam Perpres 16 2018 gitu. Makanya sempat saya kemarin tuh saya minta sama Anda coba buat matriks apa perbedaan Perpres 16 2018 dengan Perpres 12 2021 gitu. Walaupun saya minta nggak usah dikumpulkan, nggak apa-apa. Tapi Anda supaya belajar aja. Oh, ini ternyata bedanya ini loh. Ini yang beda. Ternyata banyak juga sebetulnya yang tidak ada di dalam tidak ada perubahannya. Ketika tidak dilakukan perubahan di 21, berarti tetap rujukannya merujuk ke 16 2018. Makanya waktu itu yang kita bahas pasal per pasalnya itu yang Perpres 16 2018 itu. Baik, Bu. Karena kalau saya lihat ya di yang 12 ini banyak juga penambahan butir-butir ayatnya sih, Bu. Ya, betul. Tapi dia kan hanya 40 halaman ya. Jadi nggak yang tetap konten isinya konten isinya ada di dalam 16 2018 gitu. Jadi dua dua Perpres itu yang digunakan ya. Dua Perpres itu yang digunakan. Itu sebagai rujukan nanti UTS ya. UTS Anda Jadi UTS jangan sampai karena ini UTS-nya online ya. Walaupun kalau yang kelasnya itu juga saya kan memang open book ya, silakan gitu. Nah, tapi jangan sampai Perpresnya baru di-download pas UTS. Nggak ada waktu ya itu. Karena ujiannya terlalu sangat ada keluar soal. Ini jawabannya apa? Nah, harus tentukan. Nah, makanya jadi harapannya materi yang saya berikan di WAG itu di-download, kemudian juga Perpresnya juga di-download. Ya bagus-bagus kalau Perpresnya ada udah tandai ya. Udah tandai di Perpres karena kalau online kan mungkin Anda perlu dua laptop atau saya nggak tahu ya kan kalau kalau luring ya kalau luring mereka mengisinya di dalam kertas gitu kan. Mengerjakan di kertas gitu kan. Tapi kalau Anda kan mengerjakannya kan di online gitu ya nanti saya ngirim formnya gitu. Jadi Anda kan perlu dua laptop gitu ya barangkali kalau misalnya Anda membukanya dengan elektronik juga kecuali kalau Anda ngeprint. Nah, kalau Anda ngeprint Anda menandai gitu ya. Bagusnya sih gitu ya. Karena ya bagusnya sih kalau mau dua laptop lebih bagus atau kalau misalnya ya di print sana tandai Anda pelajari gitu. Kurang lebih ujiannya ya ujian ini ya. Jadi kalau nanti Anda nilainya bagus,
Nah, ini nanti bekal Anda juga untuk ujian sertifikasi pengadaan ya. Nah, karena saya mengeluarkan ujiannya juga nggak jauh beda dari ujian sertifikasi pengadaan ya. Soalnya itu gitu-gitu aja gitu. Ya, seputar tentang perpresnya itu ya yang sudah kita bahas. Nah, nanti pertemuan minggu depan itu nanti Pak Muhtar yang masuk. Nah, Pak Muhtar masuk dengan masuk ke kontraknya ya, ke isi kontrak ya. Jadi kalau Anda mendengar dari kemarin dokumen kontrak, ingat ya, dokumen kontrak itu bukan kontrak aja gitu ya, tapi kalau ini dokumen kontrak konstruksi, bagian dari dokumen kontrak konstruksi itu ada RKS, ada jadwal, ya kan, ada gambar, ada RAB, ada apa namanya, baru ada butir kontraknya. Butir kontraknya itu adalah berupa dalam bentuk surat perjanjian. Nah, itulah yang memuat nanti pasal-pasal yang terkait dengan pelaksanaan atau tentang kontraknya itu sendiri, gitu. Ya, oke, ada pertanyaan? Tidak ada, nggak apa-apa. Hari ini nggak usah ada absensi, tidak apa-apa karena minggu ini kan absensinya sebetulnya untuk apa namanya, untuk UTS ya. Jadi nanti absensinya untuk minggu ini nanti hari Kamis ya. Hari Kamis kita akan berfoto untuk hari Kamis ya. Sebelum ujian gitu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Selamat melaksanakan UTS nanti hari Kamis ya. Masuk linknya seperti biasa, link yang sudah biasa Anda gunakan. Kita bertemu lagi hari Kamis. Terima kasih. Materi segera saya share di dalam WhatsApp. Salam sehat selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.